Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, musalliyan musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang biografi singkat para ulama-ulama yang beliau memiliki jasa besar, memiliki kontribusi yang luar biasa di dalam berlangsungnya dan juga berkembangnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ratusan ulama, bahkan ribuan ulama yang beliau ini telah menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya, menghabiskan pemikirannya demi untuk mempertahankan dan mengembangkan dan mengajarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pada kesempatan kali ini, sosok figur yang akan kita baca bersama dan akan kita simak bersama, salah satu ulama yang memiliki jasa besar di dalam berlangsungnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i adalah beliau orang tua dari al-Imam Al-Isnawi. Kalau beberapa video kemarin kita membaca biografi al-Imam Nuruddin Al-Asna'i, demikian juga dengan al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i, yang pada kesempatan kali ini kita membaca tentang biografi ayahanda dari al-Imam Al-Isnawi. Memang dalam dunia fikih Islam dan juga di dalam dunia usul fikih, putra beliau yang lebih dikenal dengan al-Imam Al-Isnawi itu lebih populer dan memiliki nama yang besar di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, demikian juga di dalam usul fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun kebesaran beliau, kebesaran al-Imam Al-Isnawi ini tidak lepas dari seperti apa perjalanan hidup ayahanda beliau, yang mana beliau bernama al-Imam Hasan bin Ali bin Umar bin Abdul Qawi Al-Umawi Al-Isnawi. Ayahanda beliau ini tidak begitu dikenal. Ayahanda dari al-Imam Al-Isnawi ini tidak memiliki kemasyhuran sebagaimana putranya. Namun putra beliau yang bernama al-Imam Al-Isnawi yang memiliki nama asli Abdurrahim, ini semuanya bisa menjadi orang besar karena keberkahan dari orang tua beliau, yaitu al-Imam Hasan. Yang mana Imam Hasan ini dulunya merupakan murid dari al-Imam Al-Qifti. Sebagaimana kemarin telah kita bahas bersama bahwa al-Imam Al-Qifti ini merupakan guru dari al-Imam Nuruddin Al-Asna'i dan juga al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Salah satu murid yang berikutnya yaitu adalah ayahanda dari al-Imam Al-Isnawi ini. Jadi al-Imam Al-Qifti memiliki dua murid yang kemudian menjadi ulama besar, namun kemudian beliau juga memiliki satu orang murid yang istimewa sebenarnya, memiliki bakat yang luar biasa di dalam ilmu fikih, memiliki bakat yang luar biasa di dalam ilmu usul fikih, memiliki bakat yang luar biasa di dalam ilmu mantek, di dalam ilmu jidal, di dalam ilmu munadharah. Namun kemudian satu santri ini setelah selesai belajar kepada al-Imam Al-Qifti, beliau memilih satu jalur yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Beliau memilih untuk menyendiri, tidak banyak bergaul dengan masyarakat. Beliau menyibukkan diri dengan bekerja dan memfokuskan ilmunya hanya diajarkan kepada keluarganya saja. Beliau berpuluh-puluh tahun mendidik anak-anaknya supaya anak-anak beliau ini bisa menjadi orang-orang yang ahlul ilmi. Ini yang kemudian, jalur ini yang kemudian diambil oleh sosok seorang ayah, santri dari al-Imam Al-Qifti, yaitu beliau yang bernama al-Imam Hasan bin Ali bin Umar bin Abdul Qawi Al-Umawi Al-Isnawi. Beliau merupakan salah satu orang besar, salah satu tokoh utama di dalam berlangsungnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau menurut kisah dari putra beliau sendiri, beliau kira-kira dilahirkan pada tahun 648 Hijriah atau 658 Hijriah.
Kenapa demikian? Karena beliau, putra beliau yaitu Imam Isnawi, tidak menemukan data yang valid di tahun berapakah beliau ini dilahirkan. Hanya saja tercatat usia beliau itu 60, antara usia 60 sampai usia 70 tahun. Dan saat itu beliau wafat pada tahun 718 Hijriah. Sehingga dari sini, kapan kira-kira tahun kelahiran dari Al-Imam Hasan bin Ali Al-Isnawi ini, bisa diperkirakan beliau lahir kisaran antara tahun 648 Hijriah sampai 658 Hijriah. Di antara dua angka inilah beliau Al-Imam Hasan bin Ali bin Umar bin Abdul Qawi Al-Isnawi ini dilahirkan. Ketika beliau ini sudah mulai tumbuh balik, beliau kemudian belajar kepada ulama-ulama yang ada di sekitar daerah Isna. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh besar dari daerah desa Isna ini, kemudian di masa-masa berikutnya mendapatkan julukan dengan sebutan Al-Isnawi. Yang mana desa Isna ini sendiri merupakan salah satu desa yang ada di daerah Mesir. Awal mulanya beliau, Al-Imam Hasan ini belajar di ulama-ulama sekitar situ. Lalu kemudian ketika beliau berusia-usia selanjutnya, beliau bermulazamah. Berpuluh-puluh tahun, kisaran sekitar 20 tahun, beliau itu bermulazamah kepada Al-Imam Al-Kifti. Bahkan konon diceritakan, beliau lebih lama menyantri kepada Imam Kifti dibandingkan dengan Al-Imam Nuruddin Al-Asna'i dan juga Al-Imam Syihabuddin Al-Asna'i. Beliau jauh lebih lama bermulazamah kepada Al-Imam Al-Kifti. Setelah beliau itu usai belajar kepada Al-Imam Al-Kifti, beliau kemudian berpamitan untuk pulang ke kampung halamannya, menikah dengan orang situ. Lalu kemudian beliau ini menyibukkan diri dengan bekerja menjadi seorang penjahit. Beliau sehari-harinya bekerja sebagai penjahit. Kalau kemudian ada waktu kosong, beliau itu menyempatkan diri untuk merawat kebun kurma beliau sendiri, karena memang beliau itu mendapatkan warisan satu petak tanah yang ditanami dengan tanaman kurma. Beliau sehari-harinya kalau tidak menjahit ya merawat kebun kurma. Kalau nggak di kebun kurma, beliau kemudian kembali kerja dengan menjahit. Sambil beliau di situ memiliki beberapa orang putra dan putri, dan beliau habiskan waktunya kalau waktu sore dan juga maghrib atau ba'da isya, beliau menghabiskan waktunya hanya untuk mendidik putra-putri beliau saja. Begitu juga dengan istri beliau. Setiap hari beliau mendidik putra-putrinya dengan pelajaran bahasa Arab, mendidik putra-putrinya dengan pelajaran nahwu, mendidik putra-putrinya dengan pelajaran sorof, mendidik putra-putrinya dengan pelajaran fikih, bahkan pada taraf ilmu-ilmu yang agak tinggi, yaitu dengan pelajaran ilmu usul fikih, pelajaran ilmu mantek, pelajaran ilmu munadharah. Ini beliau salurkan, beliau ajarkan kepada keluarga beliau sendiri. Sehingga kondisi rumah beliau itu, Al-Imam Hasan bin Ali Al-Isnawi ini, seakan-akan menjadi pondok kecil, pondok yang berisi keluarga beliau sendiri. Dan ini betul-betul membuahkan hasil. Betul-betul membuahkan hasil. Salah satu yang kemudian muncul dari putra-putri beliau adalah putra beliau yang bernama Abdurrahim. Beliau bisa mendapatkan keberkahan seperti ini, itu karena bagaimana bentuk istiqomah beliau di dalam menjalankan ibadah. Dikisahkan oleh putra beliau sendiri bahwa ayahanda beliau ketika hidup berumah tangga, hidup-hidupnya setiap malam tidak pernah lepas dari membaca Al-Quran dan juga melakukan sholat tahajud, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore beliau habiskan untuk bekerja atau kadang ke kebun. Malamnya beliau habiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, melakukan sholat qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian beliau di sehari-harinya, beliau memang terkenal sosok figur orang tua yang memiliki sifat warok yang luar biasa. Benar-benar menjaga dirinya, benar-benar menjaga keluarganya dari hal-hal yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau jauhi. Yang mana salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh beliau, Syekh Hasan bin Ali bin Umar ini, suatu ketika beliau ini pernah merasakan gundah gulana. Beliau merasa gabut dalam pikiran dan benaknya. Dan ternyata kegundah gulahan beliau ini
bukan cuma dirasakan oleh beliau saja. Istri beliau yang merupakan ibunda dari Al-Imam Al-Isnawi juga tiba-tiba merasakan hal yang seperti ini. Hingga satu ketika kemudian di satu malam Syekh Hasan bin Ali ini dan juga istrinya bercakap-cakap berdua di meja tengah rumah beliau. Beliau berdua berbicara, bercakap-cakap, kemudian sebenarnya saya ini ada dugaan kenapa kita di beberapa hari ini merasakan gundah gulana. Kita merasakan ada kesumpekan di dalam pikiran kita merasakan ketidaknyamanan di hati kita. Sang istri menjawab, ya memang saya merasakan seperti itu beberapa hari ini. Kalau kamu tahu apa penyebabnya, kira-kira apa penyebabnya? Tolong beritahu kita semuanya. Kemudian Syekh Hasan ini mengatakan begini, kemarin, beberapa hari kemarin ketika saya ada di kebun, saya itu melihat ada salah satu pegawai kita. Pegawai kita ini ketika dia itu membantu kerja, dia itu dikasih orang khoritoh, ada satu kain gitu, yang mana dalam kain ini ada setengah dirham. Jadi ada uang, pecahan uang yang nominalnya waktu itu adalah setengah dirham. Dan saya tahu kalau uang ini sebenarnya bukan haknya pegawai kita. Dan sepertinya memang uang ini bukan miliknya orang yang memberikan kain tersebut. Ini miliknya orang lain. Perasaan saya mengatakan demikian. Harusnya saya saat itu memberikan informasi kepada karyawan ini, silakan kamu ambil kainnya, tapi jangan ambil uangnya. Uangnya kamu kembalikan kepada orang yang telah memberimu kain ini. Namun kemudian saya waktu itu tidak melakukannya. Saya biarkan karyawan kita itu yang ada di kebun untuk membawa kain itu yang di dalamnya terselip ada uang setengah dirham ini. Saya biarkan begitu saja. Artinya maksudnya beliau saat itu tidak melakukan nahi mungkar terhadap peristiwa yang ada di hadapan beliau. Beliau melihat bahwa karyawannya ini membawa uang yang bukan haknya, dan sepertinya itu memang bukan haknya orang yang memberikan kain, yang seharusnya saat itu Syekh Hasan bin Ali Al-Isnawi ini memberikan tanbih, memberikan peringatan, namun kemudian saat itu beliau tidak melakukannya. Beliau biarkan begitu saja. Sejak saat itulah kemudian saya merasa ada satu hal yang membuat hati kita itu tidak nyaman, membuat pikiran keluarga kita itu menjadi gabut, menjadi gundah gulana. Yang itu ternyata bukan cuma dirasakan oleh Syekh Hasan bin Ali Al-Isnawi, tapi juga dirasakan oleh istri beliau dan beberapa anak-anak beliau yang sudah berusia dewasa. Nah, kita bisa bayangkan coba, rumah tangga Syekh Hasan bin Ali bin Umar Al-Isnawi ini, hanya beliau gara-gara membiarkan karyawannya membawa harta yang sebenarnya bukan haknya. Tamu ini datang ke kebun hanya memberi kain kepada si karyawan, namun kemudian ternyata di dalam kain ini ada terselip uang setengah dirham yang itu tidak diakatkan dari pemilik kain kepada karyawan. Si pemilik kain hanya mengatakan ini, kain ini untuk kamu, tapi ternyata tidak mengakatkan uangnya, hanya terselip begitu saja. Lalu kemudian kain ini dibawa oleh karyawan itu beserta dengan uang yang ada di situ. Yang berarti uang ini sebenarnya bukan hibah, bukan sodakoh dari orang yang memberikan kain. Hanya gara-gara begitu beliau mendiamkan, beliau membiarkan tindakan yang tidak benar ini, mengambil sesuatu yang bukan haknya ini beliau biarkan, itu bisa memunculkan perasaan tidak nyaman, bisa memunculkan kegundah-gulanahan sebagai benar. Kita diikop oleh Allah Ta'ala, kita dibalas oleh Ta'ala dengan perasaan tidak nyaman ini. Lalu bagaimana kemudian dengan kehidupan kita sehari-harinya? Kita mencontoh kehidupan beliau seperti itu, namun kemudian kita masih banyak hal di kehidupan kita masing-masing, sikap pembiaran, sikap diam, ketika kita melihat hal-hal yang tidak benar di hadapan kita, namun kemudian kita tidak mengingkarinya. Kalau kita memang benar-benar mencontoh perilaku, adab, akhlak yang dicontohkan dan digambarkan oleh orang-orang terdahulu, maka hendaknya kita menjadi orang-orang muslim yang memiliki rasa peduli, rasa perhatian, dan memiliki rasa ghirah, rasa kecemburuan terhadap agama Islam ini. Ketika ada hal yang tidak benar, ketika ada hal yang tidak tepat, maka hendaknya kita memunculkan ingkar tersebut. Kalau kita mampu ingkar dengan perbuatan, kita mampu ingkar dengan ucapan, maka hendaknya itu yang kita laksanakan.
Seandainya kita tidak mampu ingkar dengan perbuatan, tidak mampu ingkar dengan ucapan, maka minimal kita melakukan ingkar dengan hati kita, wadzalika adhaful iman, dan ini merupakan iman yang paling rendah, iman yang paling lemah di antara bentuk iman-iman yang berikut-berikutnya. Ini merupakan satu gambaran figur, satu gambaran uswah yang telah dicontohkan oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Hasan bin Ali bin Umar Al-Isnawi. Tidak ayal kalau kemudian dari sikap warok yang seperti ini, ya, beliau bisa memiliki seorang putra yang kemudian menjadi ulama besar, menjadi ulama yang luar biasa di zamannya, yaitu beliau Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Hasan bin Ali Al-Isnawi. Seorang putra yang kemudian memiliki salah satu kitab terkenal yang menjadi rujukan banyak ulama. Di dalam ilmu fikih beliau memiliki kitab Al-Muhimmat. Lalu kemudian di dalam ilmu usul fikih beliau memiliki kitab At-Tamhid, yang mana kitab-kitab Imam Isnawi ini menjadi rujukan utama di dalam ilmu fikih dan juga rujukan utama di dalam ilmu usul fikih. Ini semuanya bisa didapatkan, bisa berbuah karena tirakat yang dilakukan oleh ayahanda beliau, kewaroan yang dilakukan oleh orang tua beliau, sehingga keberkahan dari tirakat, keberkahan dari sikap warok yang dijaga seperti ini membuahkan hasil kepada putra beliau, yang mana putra ini kemudian menjadi seorang yang ilmunya manfaat kepada umat Islam, ilmunya manfaat untuk seluruh umat manusia. Beliau menjadi ulama rujukan di masa-masa berikutnya. Nah, hendaknya akhlak yang seperti ini, perilaku yang seperti ini penting untuk kita tiru, penting untuk kita perhatikan, supaya kita juga bisa memiliki keluarga yang barokah, memiliki keluarga-keluarga yang menjadi orang-orang muttaqin, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang seperti inilah yang perlu untuk kita contoh. Ilmu yang tinggi, ilmu yang dalam, namun kemudian juga dibarengi, diiringi dengan pengamalan yang luar biasa, dengan pengamalan yang penuh dengan keyakinan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Bahkan beliau yatasyaddad, mengambil sisi yang berat untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya beliau benar-benar bisa menjaga diri dan juga menjaga keluarganya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang seperti inilah perlu untuk kita contoh dan kita ambil, sebagaimana itu telah dicontohkan di dalam kehidupan beliau Syekh Hasan bin Ali bin Umar bin Abdul Qawi Al-Umawi Al-Isnawi. Hingga kemudian beliau pada tahun 718, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seorang putra yang luar biasa, yaitu Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Hasan bin Ali Al-Isnawi. Penamaan putra beliau yang bernama Abdurrahim ini itu memiliki sebuah kisah yang ini menjadi pengalaman untuk beliaunya, Al-Imam Al-Isnawi maksudnya, yaitu ayah beliau, yaitu ayahnya Imam Isnawi yang bernama Syekh Hasan tadi itu, beliau memiliki seorang kakak, yang mana kakak beliau ini bernama Abdurrahim, yang namanya berarti Abdurrahim bin Ali bin Umar Al-Isnawi, yang mana kakak dari Syekh Hasan ini yang bernama Abdurrahim meninggal saat berusia masih muda belia. Beliau dulunya belajar kepada beberapa orang ulama besar hingga kemudian menjadi seorang mufti mazhab Imam Syafi'i. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau tidak memiliki umur yang panjang. Di usia-usia 40 tahun kakak Imam Hasan ini meninggal dunia. Dan kebetulan nama beliau adalah Abdurrahim. Setelah kemudian kakaknya ini meninggal, lahirlah putra beliau yang berikutnya, yaitu laki-laki, seorang bayi laki-laki yang kemudian dinamakan dengan Abdurrahim sebagai tafaul, sebagai pengalapan barokah dari kakak beliau, sehingga dengan harapan supaya putra beliau ini bisa menjadi orang yang besar, bisa menjadi orang yang alim, bisa menjadi orang yang barokah sebagaimana kakak beliau yang bernama Abdurrahim. Ini juga merupakan salah satu akhlak, salah satu uswah yang dicontohkan oleh beliau Syekh Hasan bin Ali Al-Isnawi, yang hendaknya kita untuk menirunya. Kita memberikan nama kepada anak-anak kita, memberikan nama kepada cucu-cucu kita dengan nama-nama yang baik, mengambil dari nama orang-orang besar, mengambil dari nama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil nama beliau-beliau, kita berikan kepada putra-putri kita, kita berikan kepada cucu-cucu kita, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana itu telah terjadi kepada Syekh Al-Imam Al-Isnawi dengan nama lengkap Al-Imam Abdurrahim bin Hasan bin Ali bin Umar Al-Isnawi. Demikianlah contoh yang pernah dicontohkan, pernah dilakukan, pernah dialami oleh ulama-ulama terdahulu yang patut untuk kita tiru, supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang seperti beliau dan mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin.